Oke, kita langsung aja ya. Dalam dunia investasi, ada satu prinsip dasar, no pain, no gain. Kalau mau imbal hasil yang lebih tinggi ya, biasanya ada sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, sesuatu itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini, yaitu hubungan antara imbal hasil dan resiko. Coba deh lihat angka-angka gila di layar ini. Bayangin $1.000 yang kita investasikan di saham pada tahun 1925, pada tahun 1999 nilainya jadi hampir $3 juta. Sekarang bandingkan dengan obligasi. Uang yang sama cuma jadi sekitar $40.000. Jauh banget kan? Perbedaannya benar-benar luar biasa. Ini nih pertanyaan besarnya. Kalau memang saham bisa kasih imbal hasil setinggi itu dalam jangka panjang, kenapa masih ada orang yang mau beli obligasi? Kenapa nggak semua orang langsung aja taruh semua uangnya di saham? Apa sih yang bikin kita ragu? Jawabannya simpel, cuma satu kata, risiko. Tapi risiko itu kan kata yang sering banget kita dengar ya. Tapi mungkin kita belum benar-benar paham apa artinya dalam konteks keuangan. Ini bukan cuma soal takut kehilangan uang loh. Jadi yuk, kita bongkar sama-sama apa sih sebenarnya risiko itu dan gimana cara kita mengukurnya. Oke, kita mulai dengan cara mengukur resiko. Hal pertama yang paling penting adalah mengubah cara pandang kita. Jangan lihat resiko sebagai bahaya atau ancaman. Anggap saja resiko itu sebagai sesuatu yang bisa diukur, yaitu ketidakpastian. Seberapa nggak pastinya imbal hasil yang akan kita dapat di masa depan. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Bayangin ada dua perusahaan fiktif. Di satu sisi ada Martin Products. Dia bikin alat-alat komputer. Industrinya kompetitif banget, naik turunnya cepet. Nah, di sisi lain ada US Water, perusahaan air minum. Bisnisnya stabil, semua orang butuh. Keduanya ini kayak kutub utara dan selatan dalam spektrum resiko. Nah, ini bagian yang serunya. Kalau kita hitung rata-rata ekspektasi imbal hasilnya, dua perusahaan ini ternyata sama loh, 15%. Tapi, coba lihat sebaran kemungkinannya. Martin Products bisa bikin kita untung 100%, tapi bisa juga bikin kita rugi 70%. Gila kan? Sementara US Water jauh lebih adem ayem. Nah, rentang ketidakpastian yang lebar inilah yang kita sebut sebagai resiko. Secara statistik, para ahli punya cara buat ngukur keliaran ini. Namanya adalah simpangan baku. Anggap aja ini sebuah angka yang ngasih tahu kita seberapa liar atau seberapa tenang potensi imbal hasil sebuah investasi. Makin tinggi angkanya, ya makin liar, makin besar risikonya. Kalau kita pakai data dari tabel tadi, kita bisa hitung nih simpangan baku untuk Martin Products. Hasilnya 65,84%. Angka ini tinggi banget. Artinya, harga sahamnya punya potensi untuk bergerak sangat liar. Bisa naik tinggi banget, bisa juga anjlok parah. Sekarang, kita lihat US Water. Simpangan bakunya cuma 3,87%. Jomplang banget kan? Ini nunjukin dengan jelas kalau profil risiko kedua perusahaan ini beda langit dan bumi, meskipun ekspektasi imbal hasilnya sama persis. Terus gimana dong? Kalau resiko satu saham bisa setinggi itu, apa yang bisa dilakukan investor untuk mengelolanya? Nah, disinilah kita masuk ke salah satu konsep paling sakti dalam dunia keuangan, diversifikasi. Kutipan dari Business Week ini udah pas banget. Intinya, dengan menyebar investasi kita ke banyak tempat, kita nggak lagi menaruh semua telur dalam satu keranjang. Nasib kita nggak cuma bergantung pada satu saham aja. Coba deh, bayangin skenario paling ideal. Kita punya dua investasi. Kalau yang satu naik 10%, yang satunya lagi turun 10%. Sempurna banget. Kalau kita gabungin, naik turunnya saling meniadakan, dan portofolio kita jadi aman sentosa, bebas risiko. Tapi ya ini cuma di dunia teori. Di dunia nyata kan nggak ada yang sesempurna itu. Kebanyakan saham itu cenderung bergerak ke arah yang sama, ngikutin kondisi ekonomi. Jadi, diversifikasi itu sangat-sangat mengurangi resiko, tapi nggak bisa menghilangkan semuanya sampai nol. Selalu ada sisa resiko yang nggak bisa kita hindari. Nah, sisa resiko inilah yang kita sebut risiko pasar. Nah, dari sini kita jadi sadar kalau resiko itu ternyata ada dua jenis, dua wajah yang berbeda. Dan sebagai investor, penting banget buat kita untuk bisa membedakan keduanya. Di sebelah kiri, kita punya resiko yang dapat didiversifikasi. Ini resiko yang spesifik untuk satu perusahaan aja. Misalnya, CEO-nya bikin skandal atau produk barunya gagal total. Kalau kita punya banyak saham, nasib buruk satu perusahaan bisa ditutup sama kabar baik dari perusahaan lain. Nah, di sebelah kanan ada resiko pasar. Ini resiko yang kena ke semua orang, nggak pandang bulu. Contohnya resesi ekonomi, inflasi tinggi, atau perang. Mau punya 100 saham pun, kita nggak bisa kabur dari resiko ini. Jadi, ini poin utamanya, dengerin baik-baik ya. Investor yang cerdas pasti akan melakukan diversifikasi untuk membuang risiko yang nggak perlu.
Karena itu, pasar hanya akan membayar kita atau memberi kita imbal hasil lebih untuk risiko yang nggak bisa kita hindari, yaitu risiko pasar. Anda nggak akan dapat kompensasi apa-apa untuk menanggung risiko yang sebetulnya bisa dihilangkan. Ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau kita cuma dibayar untuk menanggung risiko pasar, gimana cara kita mengukurnya? Dan gimana cara kita tahu berapa imbal hasil yang pantas kita dapatkan untuk menanggung risiko itu? Jawabannya ada pada satu metrik yang namanya beta. Gampangnya, beta itu mengukur seberapa lincah atau seberapa sensitif sebuah saham terhadap pergerakan pasar secara umum. Inilah cara kita memberi angka pada risiko pasar yang melekat pada sebuah saham. Cara bacanya gampang banget. Pasar secara keseluruhan itu definisinya punya beta 1,0. Kalau ada saham dengan beta di atas 1, kayak Merrill Lynch ini, artinya dia lebih liar dari pasar. Kalau pasar naik 10%, dia bisa naik lebih dari itu. Sebaliknya, kalau saham punya beta di bawah 1, kayak perusahaan makanan Heinz, artinya dia lebih kalem daripada pasar. Oke, ada satu model keuangan yang canggih banget yang merangkum semua ini. Namanya Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM. Model ini pada dasarnya ngasih kita formula untuk menghitung berapa sih imbal hasil yang wajar kita harapkan dari sebuah investasi berdasarkan tingkat risikonya. Mari kita bedah rumusnya jadi 3 langkah sederhana. Pertama, kita mulai dari imbal hasil paling aman yang bisa kita dapat tanpa risiko, contohnya dari obligasi pemerintah. Kedua, kita tambahkan premi risiko pasar. Ini semacam imbal hasil ekstra karena kita berani masuk ke pasar saham. Ketiga, premi ekstra tadi kita sesuaikan dikalikan dengan beta dari saham yang kita incar. Dan inilah dia rumusnya. Namanya Security Market Line. Kelihatannya rumit, tapi ini adalah sebuah hubungan yang sangat elegan. Imbal hasil yang seharusnya kita minta, itu adalah imbal hasil bebas risiko, ditambah kompensasi untuk risiko pasar yang kita tanggung, yang diukur oleh beta. Semuanya terhubung. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, dari melihat risiko sebagai sesuatu yang menakutkan dan abstrak, sampai sekarang kita tahu bahwa risiko itu bisa diukur, diberi harga, dan dikelola. Pertanyaan terakhir untuk Anda, sekarang setelah Anda paham bagaimana cara kerja risiko, apakah cara Anda memandang investasi Anda sendiri akan berubah?